Berjumpa kembali dengan saya Triono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Tanjung Gunung, Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Nurjana. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 2 Tanjung Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Terus nanti sebelum saya melakukan supervisi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, adapun tujuannya dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi itu, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, sehingga nantinya agar lebih siap dan percaya diri saat memberikan pelajaran yang terbaik kepada murid-muridnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajarannya Ibu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan rancangan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik menganalisis ragam perubahan bentuk energi pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat simulasi perubahan bentuk energi menggunakan alat bantu sederhana yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Gitu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajarannya nanti. Nah, lalu area pengembangannya bagaimana yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan dan juga keterampilan atau praktek. Di area kompetensi pengetahuan, peserta didik menganalisis ragam perubahan bentuk energi pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Seperti contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas, energi gerak, energi cahaya, dan lain-lain. Kemudian, di area kompetensi keterampilan, peserta didik mampu membuat simulasi perubahan bentuk energi menggunakan alat bantu sederhana yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya dari baterai yang mengandung energi kimia menjadi energi bunyi, energi gerak, dan lain-lain. Area pengembangannya di aspek pengetahuan dan juga pada aspek keterampilan ya Bu ya. Nah, kelihatannya menarik sekali nanti waktu pembelajaran, proses pembelajarannya nanti. Nah, lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajarannya nanti Ibu? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajarannya Ibu. Baik, begini. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk modelnya, saya akan menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL. Untuk metodenya, saya akan menggunakan diskusi kelompok, presentasi, dan juga penelitian. Begitu. Baiklah Ibu, jadi rencana yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajarannya nanti itu adalah
Yang pertama tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional begitu ya, dan juga menggunakan model pembelajaran project based learning atau PJBL, serta menggunakan metode diskusi, selain itu juga presentasi dan juga penugasan ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana medianya nanti Bu yang ingin Ibu gunakan dalam proses pembelajarannya nanti? Ya, untuk medianya saya akan menggunakan buku teks bacaan atau buku modul terkait materi perubahan energi, kemudian LKPD dan juga slide PowerPoint serta laptop dan LCD proyektor tentunya Pak. Oke, gitu ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu ya untuk pelaksanaannya begitu? Ya, sesuai dengan jadwal pelajaran, insya Allah akan saya lakukan di hari Kamis setelah jam istirahat pertama. Baik, jadi rencana pembelajarannya nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis di jam istirahat pertama ya Bu ya. Insya Allah nanti saya akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Sebelum kita akhiri percakapan hari ini Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini tadi gitu? Saya mungkin mendapatkan gambaran terkait dengan model, metode, serta media yang akan saya gunakan nantinya dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan saya lakukan dalam menyampaikan materi IPAS, khususnya pada materi perubahan energi, sehingga saya bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang pada kegiatan praobservasi kali ini. Sampai ketemu di kelas besok Kamis dalam kegiatan observasi ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi serta kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buku absen dulu ya. Afiko. Ya. April. Kemana April? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran IPAS, babnya tentang mengubah bentuk energi. Pelajaran kasihlah, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk energi. Siapa tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan? Ya, sekarang diturunkan. Nah, mengapa kita harus sarapan dulu sebelum berangkat sekolah? Supaya tidak sakit perut, terus Supaya tidak pusing. supaya tidak pusing. Apalagi, kenapa kok harus sarapan? Karena makanan yang kita makan itu mengandung energi apa? Kimia.
lampu. Nanti menyalakan lampu tadi energi apa? Menjadi energi Menekan tombol on pada saklar lampu, perubahan bentuk kelompok yang lain energi coba listrik menjadi cahaya. diperhatikan dan diberi masukan. Mencolokkan kabel pada kipas angin ke saklar listrik dan memencet angka 1. Energi listrik menjadi energi gerak. Ya, sekarang ada tugas kelompok yang kedua. Kamu amati benda-benda yang ada di lingkungan sekitarmu, yang ada di rumahmu. Oke? Nah, nanti kamu tuliskan di kertas yang Bu Guru bagikan, ya. Kemudian kamu tulis perubahan energinya dari energi apa diubah menjadi energi apa. Disebutkan 5 saja. Ditulis kelompok berapa, anggotanya siapa. Terus kamu tulis nama benda yang ada di lingkungan sekitarmu, yang ada di rumahmu. Terus perubahan untuk energinya dari energi apa diubah menjadi energi apa. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan anggota kelompokmu. Saya beri waktu 20 menit. Kipas angin. Kipas angin. Kipas angin. Ya. Dari energi listrik menjadi energi gerak. Lampu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Setrika dari energi listrik menjadi energi panas. Ya, ada yang menanggapinya? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok sekarang dari kelompok 2. Energi listrik menjadi energi gerak. Lampu energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian energi kimia menjadi energi gerak. Ya, ada yang menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Ada? Ada, silahkan apa? Kelompokmu menanggapi sendiri, ayo. Kelompok 1 dan kelompok 3 yang mau menanggapi. Jadi contoh 1, kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak. Berarti benar apa salah? Benar. Bu Guru akan membagikan di sini ada gambar-gambar. Gambar-gambar di sini nanti kamu gunting, ya.
A. Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya yaitu Triyono dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo, berasal dari SDN Negeri 2 Tanjung Gunung. Dan kegiatan hari ini adalah kegiatan pasca observasi, dan saat ini saya ditemani oleh Bu Nur Jana, guru kelas 4 yang kemarin menjadi guru yang diobservasi. Selain itu juga hari ini kedatangan tamu yaitu Ibu Gian selaku pengajar praktik dari Angkatan 9 di Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Bu Gian, Assalamualaikum Bu Nur Jana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Kak Tri. Alhamdulillah. Baiklah, pada percakapan hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu jalankan kemarin atau Ibu lakukan kemarin. Untuk pertanyaan pertama Ibu ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin? Alhamdulillah, pada saat observasi kemarin karena belum terbiasa, mungkin saya merasa agak tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin bisa diceritakan Ibu tentang area pengembangannya yang Ibu lakukan di dalam kelas, serta langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang Ibu lakukan waktu pembelajaran di kelas itu seperti apa Ibu? Terkait tahapan saya membuat perangkat pembelajaran yang saya gunakan dalam proses observasi pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya yaitu pada sikap, pengetahuan, dan juga pada keterampilan. Untuk area pengetahuan, murid diberikan KPD juga lembar evaluasi. Dan untuk area keterampilan, murid diberikan KPD untuk membuat perubahan energi. Kemudian untuk area sikap terdapat rubrik penilaian sikap, di mana ada mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, dan juga kreatif. Baik, jadi area pengembangan kemarin itu berarti ada 3 aspek ya Ibu ya, yaitu adalah seperti halnya aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga aspek dengan sikap. Nah, kira-kira Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil apa belum? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada beberapa kekurangan. Oh gitu. Baik, sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan ya Ibu ya. Menurut Ibu, apa yang menjadi kekurangan atau kendala pada saat Ibu melakukan observasi pembelajaran kemarin? Menurut saya, kekurangan atau kendala yang saya hadapi saat observasi pada pembelajaran kemarin adalah ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi siswa tersebut kurang aktif dalam kelompok tersebut.
Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif sehingga hanya mengandalkan murid lainnya untuk berdiskusi kelompok gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin dalam pembagian kelompok gaya belajar murid itu berbeda-beda. Ada yang belajarnya itu secara visual, auditori maupun kinestetik. Kedepannya saya akan mengadakan diagnosis pembelajaran dahulu sehingga pada saat pembagian kelompok akan saya sesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing anak sehingga nanti murid akan merasa nyaman. Baik, itu adalah rencana kedepannya ya Ibu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran Ibu akan menyesuaikan pengelompokan itu berdasarkan gaya belajarnya gitu ya, yaitu tadi seperti halnya yang Ibu sebutkan, yaitu ada yang auditori, kinestetik maupun visual seperti itu. Nah, mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan itu dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu untuk cerita ke depannya, yaitu terkait dengan realisasi dari rencana yang akan Ibu laksanakan. Terus kira-kira kapan ya Ibu yang akan melaksanakan perubahan atau tindak lanjut dari pembelajaran yang akan dilakukan tersebut? Mungkin untuk waktunya belum saya tentukan ya Pak, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oke. Mungkin karena ini ya Bu ya, sebentar lagi itu ada sumatif tengah semester 2 ya, jadi mungkin pelaksanaannya nanti setelah kegiatan sumatif tengah semester 2 ini nanti ya Bu ya. Karena beberapa hal ke depan ini karena murid masih fokus ke sumatif itu nanti. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya yang sudah Ibu sampaikan pada percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan rencana yang ingin Ibu laksanakan segera terrealisasi dengan baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Gian selaku pengajar praktek di program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Jadi coaching yang sudah dilakukan Pak Tri dan Bu Jana itu sudah bagus sekali. Jadi ada 3 prinsip coaching sudah bagus semua, ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pak Tri sebagai coaching sudah bisa mendengarkan apa yang dikatakan Bu Jana, kemudian merangkumnya dan membuat pertanyaan yang berbobot. Lanjutkan lagi Pak Tri, mungkin dengan guru-guru yang lain selain Bu Jana, nanti akan bisa meningkatkan kompetensi pada yang lagi. Bu Jana juga bisa melakukan hal yang sama pada guru-guru yang lain. Semangat terus ya. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya. Akhirnya untuk kegiatan coaching atau supervisi akademik pada kegiatan hari ini dengan rangkaian yaitu pra-observasi, observasi kelas dan juga pasca observasi sudah dilalui dengan baik. Ya, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gian selaku pengajar praktek dan juga Ibu Nurjana yaitu yang kemarin diobservasi yaitu dari guru kelas 4 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.